Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Faisal buat laporan kasus pencemaran nama baik Fuji. Beberapa waktu lalu, Haji Faisal sempat membuat laporan polisi terkait pencemaran nama baik ITE dan fitnah kepada putrinya Fuji. Haji Faisal melakukan hal itu lantaran mulai geram dengan pemberitaan yang mengatakan anaknya sebagai pelakor hingga akhirnya ia bersikap tegas. Menurut Haji Faisal, laporannya kini sedang ditangani oleh pihak berwajib. Haji Faisal pun pihak mengusut tuntas kasus pencemaran nama baik tersebut. Namun saat disinggung sosok siapakah yang ia laporkan, Haji Faisal sendiri enggan membocorkan nama orang tersebut. Kendati begitu, Haji Faisal mengimbau bagi siapapun yang melakukan pencemaran nama baik pada anaknya, konsekuensinya berurusan dengan hukum. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Kemarin Pak Haji. Kamu banyak banget. Suara saya udah habis nih. Pak Haji ini saya udah tahu. Maaf. Kemarin Pak Haji ingin melaporkan Fuji yang ada orang pencemaran nama baik. Itu Ya. Bagaimana, Pak Haji? Ya udah saya, Proses seperti apa sekarang? sekarang yang saya laporkan kan masalah yang pencemaran, tentu yang rugi adalah si almarhum Febri dan si Gala. Iya. Itu sudah saya laporkan. Itu nunggu panggilan. Kalau nggak salah mungkin Jumat ini udah. Iya. Yang kedua itu Soal Fuji. akan masuk. Itu sudah sampai Pokoknya bagaimana sudah prosesnya? persiapan. Tentu kami harus menyiapkan semua. Siapa sih? Enggak usah disebutkan. Lihat aja. Ya. Aja udah cukup begitu aja dulu ya. Tapi Betul Pak Haji, satu lagi Pak Haji nih. Apa juga lagi? Pak Haji nih, ini penting nih. Pak Haji, gimana sih Pak Haji ini kemarin kan Mas Fadli sudah mengumumkan kedekatannya dengan Rebecca. Tanggapan Pak Haji sebagai seorang tua gimana nih? Kalau tanggapan saya sih apa yang disampaikan oleh anak saya si Febri si Padli itu sesuatu yang yang baik, yang menunjukkan bahwa ini ada. Berita selanjutnya, Abizar anak mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ingin fokus jadi aktor. Putra mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yakni Abizar Al-Ghifari sempat dikritik netizen karena karakternya berbeda jauh dari sang ayah. Apalagi kini Abizar Al-Ghifari lebih memilih sebagai aktor ketimbang pendakwah atau ustadz seperti ayahnya. Aktor kelahiran 2001 ini tak mau ambil pusing soal spekulasi tentang dirinya. Dengan latar belakang sang ayah sebagai ustadz, ia memahami alasan publik menaruh ekspektasi besar terhadapnya. Kendati demikian, Abizar Al-Ghifari mempunyai alasan tersendiri kenapa saat ini lebih memilih sebagai aktor ketimbang ustadz. Abizar Al-Ghifari khawatir nama mendiang ayah akan jelek bila ia memaksakan diri menjadi pendakwah dengan ilmu seadanya. Dengan begitu, apabila waktunya tiba, Abizar tidak menutup kemungkinan akan mengikuti jejak sang ayah nantinya. Berita selanjutnya datang dari Iko Uwais, ceritakan pengalaman syuting film Hollywood terbarunya. Iko Uwais datang pada pertandingan sepak bola yang digelar antara Celebrity FC dengan Alparus yang merupakan tim sepak bola yang disponsori oleh Deddy Corbuzier. Dalam kesempatan tersebut dirinya tidak hanya datang tetapi juga ikut bermain dalam tim Celebrity FC. Setelah pertandingan berlangsung, Iko Uwais mengungkapkan sejumlah pengalamannya terkait syuting film bersama dengan Jason Statham. Ia menyampaikan bahwa seluruh syuting berjalan lancar dan keluarga baru baginya. Iko juga menyampaikan bahwa dirinya sebagai manusia biasa juga merasakan nervous saat melihat senior papan atas bintang film Hollywood. Dirinya juga menyampaikan beberapa pelajaran yang diambil pada pengalamannya itu diantaranya etika attitude syuting dan jam waktu kerja. Iko juga mengungkapkan bahwa ketika syuting maksimal 11 jam kerja dan saat bekerja pun pihak Hollywood sangat fokus bekerja
dan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Di samping itu, Iko Uwais juga mengungkapkan bagaimana rasa kekeluargaan yang didapatkan dari pengalamannya bermain film The Expendables 4 ini. Ia mengatakan bahwa tidak ada saling memakan antar sesama pemain dan justru saling membantu, serta saling mendukung jika ada kekurangan atau kelebihan. Oleh karena itu, Iko merasakan kekeluargaan yang sangat erat antar pemain film itu. Berikut wawancara dengan Iko Uwais. Semenit 2 menit pun itu sangat berarti buat mereka. Itu bisa bilang apa? Time is money, ya memang betul. Jadi untuk menghabiskan waktu untuk riset, tapi yang cuma-cuma mereka tuh nggak terima itu. Jadi memang fokus mereka tuh kerja. Soalnya maksimal di sana bisa dibilang 11 jam kerja. Jadi sedikit molor pasti otomatis kan yang harus kita kerjain jadinya terulur, jadi mereka nggak mau sia-sia itu. Dan berharap di Indonesia akan seperti ini nggak sih, Bang? Insya Allah, kenapa enggak? Kita di sana kan juga sama-sama manusia, bisa tidur, bisa capek, bisa ngantuk, bisa seger, semua sama, cuma mungkin sistemnya aja yang mungkin bisa kita pelajari di luar ataupun di negeri saya sendiri. Tapi mendekatilah, alhamdulillah, perfilman Indonesia, waduh, Mbak, bisa dibilang itu kualitas, dan masalah jam kerja mereka pun udah sangat paham, apalagi tenaga manusia kan pasti ada batasnya kan. Kalau dipaksa pun pasti otomatis nggak maksimal untuk depan kamera. Ya pasti bisa dilihat lah di depan kamera, apalagi secara aktor dan aktrisnya, kalau kita push, kita press, dari segi performance juga nggak begitu memaksimal. Kalau udah capek dan air muka aja kelihatan udah capek, ngantuk, pasti otomatis kalau dipaksa nggak bisa. Oke, Bang, Abang Berita selanjutnya datang dari Darius Sinathrya dan Donna Agnesia yang dukung impian anaknya. Pertandingan sepak bola antara Celebrity FC melawan Alpha Rules, tim yang disponsori oleh Deddy Corbuzier, berlangsung pada Kamis kemarin. Dalam kesempatan itu, Darius Sinathrya yang tergabung dalam tim sepak bola Celebrity FC mengungkapkan perkembangan anaknya yang saat ini berada di Akademi Sepak Bola di Prancis. Anak pertamanya yang bernama Lionel Nathan Sinathrya saat ini sedang bersekolah di Akademi Sepak Bola International Center of European Football. Darius mengatakan kepada Leo bahwa yang terpenting adalah adaptasi terhadap lingkungan dan level permainan sepak bola di sana. Dirinya juga mengatakan bahwa selama 3 bulan anaknya dapat beradaptasi dan dapat menyamakan ritme latihan di Akademi Sepak Bola tersebut. Selain itu, Darius juga menyampaikan bahwa Leo tidak pernah merengek ingin pulang dan hal itu membuatnya bangga. Darius mengatakan kepada Leo bahwa apa yang dilakukan anaknya hingga saat ini merupakan hal yang lebih dari cukup untuk membanggakan ibu dan ayahnya. Dirinya juga menambahkan akan selalu mendukung agar Leo semangat dan nyaman dalam menjalani pelatihannya di Akademi Sepak Bola Prancis. Donna Agnesia yang juga hadir karena memiliki jadwal di lokasi dekat pertandingan Celebrity FC melawan Alpha Rules itu juga menyampaikan bahwa dirinya dan suami mencari akademi yang paling sesuai dengan umur anaknya tanpa meninggalkan sekolah formal dan dilengkapi dengan dormitory. Sehingga ia dan suami merasa aman dan tenang meski anaknya itu tinggal sendiri di negeri orang untuk belajar sepak bola. Di samping itu, Darius juga menerangkan bahwa ia tidak memaksakan anak-anaknya untuk menjadi pemain bola dan hanya memberikan support kepada mereka sebagai orang tua. Berikut wawancara dengan Darius dan Donna. Anak ngikutin hobi dari bapaknya apa gimana nih? Ya mungkin ada pengaruh ya. Kita berdua kerja di bola, terus sama-sama suka nonton bola juga. Gue juga hobi dan pernah punya cita-cita jadi pemain bola waktu kecil. Cuma ya berjalan apa adanya aja. Mereka masuk SSB, umur 7 ya. Jadi gue 5. Terus ternyata berkembang terus sampai akhirnya mereka punya cita-cita jadi pemain bola. Tapi ya begitu mereka masuk SSB segala macam, kita nggak ngedorong-dorong gitu, nyuruh mereka jadi pemain bola, nggak, itu pilihan anak-anak sih. Kita sebagai orang tua cuma berusaha untuk mewujudkan mimpinya mereka gitu kan. Dan karena dari juga selalu ingetin bahwa bola itu mau sekedar hobi atau memang mereka pengen cita-citanya jadi pemain bola.
sejauh ini memang ya maunya jadi pemain bola, jadi akhirnya kita mencari akademi yang paling pas dengan usianya mereka, misalnya masih di bawah umur gitu ya, terus ya tapi cari akademi yang tanpa meninggalkan sekolah formalnya gitu. Nah kebetulan dari beberapa negara yang kita sempat dilihat dan tawarin gitu, ini yang paling pas gitu dengan usianya mereka, ada sekolah formalnya juga dan dormitory gitu, jadi kayak mereka tinggal di sana, sekolah di sana, latihan di sana, jadi at least buat kita lebih aman gitu ketika mereka di sana sendirian tanpa. Berita selanjutnya, yakni kuasa hukum Olivia Natania optimis kliennya bebas. Olivia Natania akan menjalani sidang tuntutan pada Senin 14 Maret 2022. Jelang tuntutan, kuasa hukum Olivia Natania alias Oi mengaku optimis kliennya itu bisa dibebaskan. Susanti Agustina, kuasa hukum Putri Nia Daniati berdalih kliennya itu bisa bebas karena hanya menerima uang sebesar 25 juta rupiah dari 11 orang calon PNS. Sementara itu, Agustin menambahkan bahwa mantan guru SMA Oi lah yang justru menerima uang lebih banyak. Sehingga menurutnya ada ketidakadilan dalam sidang terhadap kliennya. Kuasa hukum lainnya yakni Andi Mulya Siregar pun mengatakan hal serupa. Dia menambahkan pihaknya tak ingin memperkeruh suasana, hanya saja Andi optimis bahwa Majelis Hakim PN Jaksel akan memberikan putusan bebas terhadap kliennya. Diberitakan sebelumnya salah satu korban bernama Karnu melaporkan Olivia Natania dan suaminya, yakni Rafli Novianto Tilaar ke Polda Metro Jaya pada 23 September 2021 lalu. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Olivia. Jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa Olivia menggunakan surat palsu sebagaimana pasal 263 tadi. Begitu juga penipuannya dan penggelapannya 372-378 karena memang uang tadi sudah dibayarkan Olivia. Bahkan tadi dia bilang dia terimanya nggak sampai 600 dari Ibu Agustin, dia sudah membayar lebih dari yang dia terima. Kan begitu kan? Dengar tadi sendiri kan? Begitulah dia. Bang, tapi kan yang tadi abang kasih berkasnya itu kan tidak diterima oleh maksudnya majelis hakim hanya mempertimbangkan saja. Yang mana? Bukan jadi materi persidangan yang tadi abang bilang terkait pembayaran yang sudah dibayarkan oleh Olive itu. Sudah dari awal sudah majelis hakim sudah tahu dia minta supaya diberikan pada saat pledoi ataupun di saat pemeriksaan terdakwa selesai. Makanya sudah waktunya kita serahkan. Sudah berapa persen sih bang artinya uang yang dikembalikan? Sudah semua. Bahkan yang tidak ada dalam barang bukti pun kita kembalikan rencananya ini. Jadi kalau dibilang miliar nggak ada itu, ya itu isu-isu yang nggak benar lah. Tapi kenapa baru sekarang dikembalikan? Sus belum. Kemarin kan sebelum adanya perkara ini kan dari pihak sana. Sebelumnya sudah dikembalikan. Sebelum perkara ini secara bertahap sudah dikembalikan. Bukan baru-baru perkara ini sudah dikembalikan. Jadi intinya gini. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.